Muhammadiyah memberikan guidance, memberikan arahan, memberikan petunjuk siapa atau ciri-cirinya seperti apa untuk nanti dipilih menjadi pemimpin. Itu sudah diputuskan di dalam Munas Tarjih tahun 2003. Jadi jauh sebelum Pilpres, Muhammadiyah sudah memutuskan kriteria siapa calon presiden atau calon pemimpin yang perlu diusung, ya. Paling tidak ada 7 hal, 7 kriteria yang menjadi dasar kriteria warga Muhammadiyah memilih. Yang pertama, harus dilihat aspek integritasnya. Pemimpin itu harus memiliki integritas. Integritas itu apa yang diomongkan sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan sesuai dengan yang dia perjuangkan. Itu integritas. Kalau dalam aspek agama, nah di sinilah ada aspek keimanan dan ketakwaan. Sehingga calon pemimpin itu yang harus dilihat juga aspek keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pemimpin itu tentu yang harus kita pilih salah satunya adalah aspek keimanan dan ketakwaannya. Iman dan takwa itu implementasinya kalau menurut paham Muhammadiyah, iman itu kan bukan hanya omongan, bukan hanya pengakuan, tapi iman itu aqdun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya iya, lisannya mengatakan seperti itu, arkannya anggota tubuhnya mengamalkan. Orang yang beriman dan bertakwa tentu harus mengamalkan ajaran agama Islam. Dilihat dari identitas ciri-ciri yang sangat sederhana, yang sangat nampak, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat. Misalnya di antara capres, cawapres itu siapa yang sholatnya rutin, sholatnya tertib dan lain sebagainya. Ini kan hal yang sangat mendasar ya, dilihat calon-calon itu. Ini kriteria yang harus kita lihat. Oh ini calon ini, oh sholatnya tertib. Oh calon ini sholat, tapi ya kalau pas ada wartawan, yang ini yang nggak tahu gitu ya. Aspek itu tentu harus dilihat gitu ya. Itu kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, kapabilitas. Seorang capres itu harus memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memimpin negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang besar. Wah, negaranya yang besar, terdiri dari banyak suku, banyak bangsa. Jumlah penduduknya aja sudah 270 juta lebih. Itu jumlah yang banyak. Pulaunya juga banyak, suku bangsanya juga banyak, permasalahannya juga beraneka ragam. Nah, ini harus orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memimpin. Cara melihat kapabilitas bagaimana? Dengan melihat track recordnya. Dulu gimana ketika memimpin Jawa Tengah, dulu gimana ketika memimpin Jakarta, dulu gimana ketika memimpin Kopassus, dulu gimana ketika dan lain sebagainya. Dilihat dari track recordnya itu, siapa yang kira-kira paling memungkinkan. Kemudian yang ketiga, populis. Berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Karena menjadi pemimpin itu adalah upaya menyejahterakan. Jadi bagaimana yang menjadi perhatian pertama itu adalah rakyatnya. Bagaimana rakyatnya agar sejahtera, rakyatnya adil, rakyatnya makmur, rakyatnya bisa beragama dengan baik. Nah, ini aspek populis ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Yang keempat, visioner. Visioner itu memiliki visi strategis untuk membawa bangsa Indonesia menjadi maju. Harapan kita itu kan Indonesia menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang unggul, peradaban yang utama. Mosok kalah terus dengan Eropa, dengan orang Barat. Enggak, kita pengen ada loncatan-loncatan yang strategis sehingga kita Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju. Nah, sehingga karenanya harus memiliki visi, ya, visi ke depan, ya, bagaimana cara mengembangkan bangsa kita. Yang kelima, berjiwa negarawan
dan memiliki kemampuan untuk menyiapkan proses regenerasi kepemimpinan bangsa. Ya, dia seorang negarawan. Negarawan itu artinya dia selalu berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kroninya, untuk kepentingan kelompoknya dan lain sebagainya. Itu bukan dalam rangka itu. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional. Dunia sekarang kan semakin menyempit, sehingga sering dikatakan sebagai global village, ya. Dunia yang seperti desa, karena kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan. Kita mau ngobrol dengan saudara kita yang sedang umroh di Arab Saudi, itu seperti ketika kita ngobrol dengan teman yang ada di hadapan kita, sudah sedemikian menyempit. Atau kita ingin bicara dengan mereka yang ada di Eropa, ya, anak kita mungkin yang sedang kuliah di Eropa, itu enggak ada hambatan, real time, bisa langsung. Nah, ini yang global village. Dan Indonesia sebagai bagian dari negara dunia juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan dunia internasional. Yang ketujuh, berjiwa reformis, memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi, upaya untuk melakukan reformasi agar Indonesia terbebas dari korupsi, terbebas dari nepotisme, terbebas dari keserakahan dan lain sebagainya. Itu 7 hal kriteria pemimpin yang harus menjadi tolok ukur bagi kita untuk memilih.